Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kita patut bersyukur karena waktu serta kesempatan masih Tuhan berikan untuk kita melakukan ibadah keluarga, sekalipun ibadah keluarga sampai saat ini masih kita lakukan secara online. Baiklah Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari kita mensyukuri waktu yang Tuhan masih berikan ini dengan kita mengawali ibadah malam hari ini dengan kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, malam hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur atas kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan menyertai hidup kami. Kami boleh melalui hari ini dengan segala aktivitas kami, Engkau menyertai Bapa. Kami bersyukur Bapa, kami mampu melalui hari ini, hingga malam hari ini Engkau masih memberi kesempatan buat kami membangun ibadah keluarga bersama-sama. Bapa, keluarga demi keluarga yang sudah juga tergabung dengan kelompok-kelompok kecil, sudah mempersiapkan diri di dalam membangun ibadah malam hari ini. Bapa yang baik, dengan segala kerendahan hati kami mau menyerahkan waktu yang indah malam hari ini. Biarlah Bapa sendiri yang memberkati dan menyertai kami, sehingga ibadah yang kami lakukan malam hari ini Tuhan boleh berjalan berlangsung tanpa satu rintangan apapun. Kami bersyukur karena Engkau sudah mempersiapkan keluarga demi keluarga, dan biarlah Tuhan waktu yang indah malam hari ini benar-benar kami peruntukkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, jangan Engkau biarkan ada kuasa lain untuk mengambil alih waktu kami, tetapi biarlah kasih kuasa dan penyertaan-Mu saja yang senantiasa membungkus tutup kami pribadi lepas pribadi, sehingga waktu yang indah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, ibadah malam hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti hanya kami serahkan ke dalam genggaman tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, doa, ungkapan rasa syukur dan permohonan kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari dengan kesungguhan hati kita angkat satu pujian untuk meninggikan namanya, memakai pujian dari Kidung Jemaat nomor 14. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua, muliakan Tuhan Allah. Dalam kasih sayangnya, kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum semua kita terima, mari kita terlebih dahulu menyiapkan hati untuk memohon pengampunan dari Tuhan atas segala pelanggaran yang sudah kita lakukan, sehingga malam hari ini dikala kita akan mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan, Tuhan mampu melayakkan hati kita untuk menerimanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang sangat baik, kembali kami menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan, seraya tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena di tengah-tengah ibadah yang kami bangun malam hari ini, Engkau juga memperlengkapi kami untuk kami boleh membaca, mendengar, serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Namun sebelum semua itu kami terima Bapa, Engkau mengetahui apa yang sudah kami lakukan, ada banyak hal yang kami lakukan, banyak sekali yang sudah menyimpang dari ketetapan Tuhan dan menyimpang dari apa yang sudah Engkau firmankan, baik itu melalui mulut lidah kami maupun melalui perbuatan kami. Bapa, maka dari itu Tuhan,
dengan segala kerendahan hati malam hari ini kami mohon belas pengasihan-Mu, ampuni Tuhan akan segala pelanggaran-pelanggaran yang sudah kami lakukan. Sehingga Bapa pada malam hari ini ketika kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu Bapa, kami mampu untuk menerimanya dan kami mampu untuk memahami apa yang Engkau kehendaki lewat firman-Mu. Tentunya kami memohon pengertian yang dari Engkau. Bapa, begitu juga kami berdoa buat Bapak Pendeta David Prasetyawan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Bapak Engkau kuasai beliau dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi pertumbuhan iman kami. Terima kasih Bapak, berfirmanlah, kami jemaat-Mu cangkring malam hari ini siap untuk mendengarkannya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, permohonan kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari kita sambut firman Tuhan malam hari ini dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 53. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama, Tuhan Allah telah berfirman. Dengarkanlah, buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan juga damai sejahtera oleh Tuhan. Dalam ibadah keluarga saat ini, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama yaitu ada dalam kitab Keluaran pasal 39 ayat 32 sampai 43. Keluaran pasal 39 ayat 32 sampai 43 akan saya bacakan untuk kita semua. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Dibawa merekalah kemah suci itu kepada Musa, yakni kemah dengan segala perabotannya, kaitannya, papannya, kayu lintangnya, tiangnya, dan alasnya, tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, tudung dari kulit lumba-lumba, tabir penudung, tabut hukum Allah dengan kayu-kayu pengusungnya, dan tutup pendamaian, meja, segala perkakasnya, dan roti sajian, kandil dari emas murni, lampu-lampunya, lampu yang harus teratur di atasnya, dan segala perkakasnya, minyak untuk penerangan, mesbah dari emas, minyak urapan, ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu kemah, mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, kayu-kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya dan alasnya, dan tirai untuk pintu gerbang pelataran, talinya dan patoknya, segala perkakas untuk pekerjaan mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu, pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus, pakaian kudus untuk Imam Harun,
dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah dilakukan orang Israel, segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Demikian Bapak Ibu Saudara dan anak-anak pembacaan Alkitab pada saat ini. Mari bersama-sama kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika kita memiliki tugas atau pekerjaan yang harus kita selesaikan, pasti kita semua menginginkan supaya pekerjaan itu bisa cepat terselesaikan dan pastinya bisa selesai dengan tuntas. Sebuah pekerjaan yang dimulai dengan baik tidak akan ada artinya jika akhirnya berhenti di tengah jalan. Tidak sedikit orang memulai pekerjaannya dengan sangat baik, seperti melakukan perencanaan, mengerjakan dengan penuh ketekunan, bahkan disertai dengan pengorbanan banyak hal demi terwujudnya hasil. Namun ternyata pekerjaan itu tidak terselesaikan dengan baik, tidak tuntas, malahan tidak jarang kemudian berantakan di tengah jalan. Betapa sayangnya, sudah banyak hal dikerahkan, namun tidak selesai sampai tuntas sesuai rencana. Pasti akan membuat kecewa banyak pihak. Maka memang dalam memulai sesuatu pekerjaan tertentu dibutuhkan tekad yang kuat untuk mau setia sampai akhir menyelesaikannya. Harus sampai berhasil. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada hari ini menulis tentang bagaimana orang-orang Israel itu memiliki semangat, ketekunan, tetapi juga kesetiaan dalam mengerjakan sesuatu. Yaitu tentang orang-orang yang bekerja membangun kemah suci. Mereka di sana tidak hanya membangun kemah suci, tetapi juga membuat perabotan dan bahkan mengerjakan pakaian-pakaian untuk baik imam besar Harun maupun imam-imam yang lain, anak-anaknya. Pekerjaan ini terlihat sangat rumit dan juga sangat sulit karena betul-betul harus terperinci dan sesuai dengan apa yang sudah dirancangkan. Ini bahannya apa, lalu yang ini bahannya apa, bagaimana cara mengerjakannya, semua harus sesuai. Kalau tadi kita baca begitu rumitnya, karena harus detail dan bahan-bahannya jelas sekali. Pokoknya kalau ini bahannya harus tembaga, ini harus emas, ini harus diberi minyak dan segala macam. Tetapi para pekerja itu memulai pekerjaannya dengan sangat baik, bahkan mampu menyelesaikannya sampai tuntas walaupun terlihat rumit dan sulit. Semua orang sadar dengan tugasnya masing-masing. Mereka bersinergi, bersatu hati demi supaya kemah suci itu segera selesai sesuai dengan harapan. Pada akhirnya kemah suci itu selesai hanya dalam waktu yang bisa dibilang tidak lama untuk mengerjakan kemah suci yang begitu megahnya. Waktunya yaitu sekitar 5 bulan lebih sedikit saja. Dan yang lebih menarik lagi, lebih mengesankan lagi bahwa pekerjaan itu tidak hanya tuntas, namun juga disertai dengan sebuah tanggung jawab berupa pelaporan penggunaan uang oleh para pelaksananya. Ada serah terima hasil pekerjaan itu kepada Musa. Dan catatan penting yang menunjukkan tuntasnya pekerjaan yang dipercayakan itu adalah bukti bahwa mereka bekerja tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 42 tadi mengatakan yang seperti itu. Pembangunan kemah suci adalah karya terindah yang pernah dikerjakan umat Israel pada masa itu. Mereka menuntaskan pekerjaan itu bukan karena hebat,
tetapi karena anugerah Tuhan semata. Pekerjaan yang sesungguhnya berat, rumit, dan sulit itu mampu diselesaikan karena mereka taat melakukan setiap petunjuk Tuhan. Ketika Musa menerima segala pekerjaan yang sudah mereka selesaikan dengan baik, Musa lalu memuji mereka. Musa bersukacita atas mereka, bahkan kemudian ia memberkati mereka. Luar biasa sekali ketika selesai melakukan pekerjaan bersama, mereka mendapatkan berkat dari Tuhan melalui Musa. Berkat ini dalam nama Tuhan sudah menjadi upah yang cukup untuk semua pekerjaan mereka. Orang-orang yang dipekerjakan Tuhan Allah akan diberkatinya, dan orang-orang yang diberkatinya benar-benar terberkati. Berkat yang diperintahkannya yaitu adalah kehidupan untuk selama-lamanya. Sungguh berkat yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, melalui renungan kita saat ini, kita diingatkan bahwa seringkali kita mungkin memiliki semangat menggebu-gebu dalam mengerjakan sesuatu. Namun ternyata dibutuhkan kesetiaan dan tanggung jawab untuk mau menyelesaikan sampai tuntas. Belajar dari kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu, juga dari pengalaman bangsa Israel dalam membuat kemah suci tadi, mari kita lebih setia dalam mengerjakan segala hal yang menjadi tugas dan pekerjaan kita saat ini. Setia berarti ada komitmen untuk memberikan kemampuan dan tenaga dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab itu. Setia berarti belajar untuk tidak menunda-nunda sehingga selesai tepat waktu. Setia berarti ketika pekerjaan itu adalah pekerjaan bersama, mau untuk bersinergi, saling mendengar, sehingga pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan baik. Karena pada akhirnya betapa diri kita akan merasa lega bila dapat menyelesaikan tugas dengan tuntas dan tepat waktu. Pekerjaan-pekerjaan itu akan mendatangkan berkat untuk kita semua. Demikianlah kita selayaknya menyelesaikan tugas panggilan Tuhan dalam hidup kita. Meski terasa berat, meski terasa rumit, sulit, ketika kita taat pada firman-Nya, maka Tuhan akan menolong kita untuk menuntaskannya. Selamat menjalankan setiap tugas tanggung jawab pekerjaan sehari-hari kita dengan penuh semangat. Tuhan yang memberkati saudara semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengar. Sekalipun sudah berlalu dari pendengaran kita, namun kita percaya bahwa firman-Nya akan terus ada di dalam hati dan pendengaran kita. Baiklah Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan malam hari ini, yang mana persembahan malam hari ini diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 287 bagian B. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua, Sekarang Beri Syukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan, di Dinya kita
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah keluarga malam hari ini dengan kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan, seraya tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan, atas penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Engkau menyertai kami dan memberkati kami dengan puji-pujian yang sudah kami naikkan lewat mulut lidah kami, dan terlebih juga Tuhan, Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah kami dengar bersama-sama. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang senantiasa memberkati kami dan memperbaharui hidup kami dengan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan juga senantiasa yang membentuk kami sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi biarlah kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini juga kami sudah sama-sama mengumpulkan persembahan. Kiranya Bapa, Engkau sucikan, Engkau kuduskan persembahan yang sudah kami kumpulkan ini, dan kiranya Tuhan juga berkati tangan-tangan yang sudah mempersembahkannya, juga Tuhan berkati mereka yang mengelolanya, dan beri Tuhan hikmat serta kebijaksanaan, karena persembahan ini semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah melalui persembahan ini boleh menjadi sarana dalam melangsungkan karya Tuhan di tengah-tengah pelayanan di gereja. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa buat gereja Tuhan yang ada di Cangkring ini. Biarlah Tuhan untuk pertumbuhannya, perkembangannya, Bapak sendiri yang senantiasa menata dan mengatur. Begitu juga kami berdoa buat Bapak Pendeta, Penatua, Diaken, sebagai rekan kerja Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati kesehatan, kekuatan. Tuhan senantiasa menyatukan mereka dengan suatu tali kasih yang dari Tuhan, sehingga mereka mampu bekerja sama di dalam pelayanan, dan mereka mampu untuk melakukan pelayanan ini dengan program-program yang sudah ditetapkan, kiranya bisa berjalan dengan baik. Bapa, kami serahkan juga jemaat-Mu yang ada di Cangkring ini. Kami berdoa Tuhan, mulai dari jemaat kecil sampai jemaat yang adioswo, kiranya Tuhan beri kesehatan, kekuatan. Tuhan berkati pekerjaan jemaat Cangkring, kegiatan jemaat Cangkring, mulai dari kegiatan anak-anak di dalam pendidikan mereka, juga kegiatan orang dewasa di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya, di dalam tugas-tugasnya. Biarlah Bapa sendiri yang menyertai dan memberkati. Tuhan, kami serahkan kesehatan, kekuatan jemaat Cangkring hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau sendiri yang senantiasa memberkati mereka semuanya. Terlebih juga kami berdoa buat anak-anak kami yang masih duduk di bangku studi. Kiranya Tuhan Engkau memberkati proses belajar mereka, sekalipun sampai saat ini Tuhan, karena pandemi mereka juga masih belajar secara online. Kiranya Tuhan berkati proses belajar mereka, sehingga apa yang mereka cita-citakan Tuhan boleh tercapai, dan biarlah Tuhan kiranya Engkau memberkati dan mengetuk hati mereka sehingga mereka mampu mempergunakan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat jemaat Tuhan secara khusus bagi mereka yang saat ini ada di dalam keadaan lemah fisik, ada di antara mereka sedang sakit. Biarlah Bapa, Engkau sendiri yang senantiasa menyertai, memberkati. Tuhan senantiasa menjamah sehingga mereka memperoleh pemulihan dan kesembuhan sempurna boleh terjadi atas mereka. Begitu juga Tuhan, jikalau saat ini ada di antara mereka sedang dalam pergumulan, biarlah Bapa sendiri yang senantiasa memberi jalan keluar, dan biarlah senantiasa Tuhan sertai sehingga mereka boleh senantiasa berjalan dengan terus berpengharapan hanya kepadamu. Biarlah Bapa, begitu juga kami berdoa buat anak-anak pemuda yang ada di Cangkring, biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati apa yang saat ini mereka lakukan. Jikalau ada di antara mereka yang masih juga di dalam bangku studi, juga senantiasa Tuhan berkati studi mereka, yang mana saat ini pun juga mereka masih melakukannya secara online. Begitu juga untuk pergumulan pemuda-pemudi yang saat ini sedang mungkin mencari pekerjaan, juga mencari jodoh. Biarlah Bapa sendiri yang menyediakan semuanya. Saya percayakan Tuhan, anak-anak kami ini hanya ke dalam genggaman tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang berkarya atas mereka. Bapa, saat ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, yang mana saat ini
negara Republik Indonesia baru saja melangsungkan ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Kami bersyukur Tuhan sebagai bagian dari bangsa dan negara Republik Indonesia ini, kami masih boleh ikut ambil bagian dalam merasakan kemerdekaan dan kebebasan yang kami rasakan hingga detik ini. Bapak, untuk itu mampukan kami sebagai warga masyarakat Indonesia untuk terus memelihara kemerdekaan dan kebebasan yang boleh kami rasakan ini dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa melakukan kebaikan buat kemajuan negeri kami ke depannya. Bapak, kami serahkan juga orang-orang di luar sana yang memiliki pemikiran, keinginan untuk merusak tatanan kehidupan di negeri ini dengan berbagai motivasi di dalam kehidupan mereka untuk mementingkan kepentingan kelompok-kelompok mereka sendiri, mementingkan diri mereka sendiri. Mari Bapa, Engkau jamah hati mereka sehingga mereka senantiasa mampu bertobat, sehingga keadilan, kemakmuran, kedamaian terus boleh tercipta di negeri kami ini. Bapa, beri mereka hati yang lembut sehingga mereka boleh berbalik dan bertobat. Lebih-lebih mereka boleh mengenal Engkau lebih dekat sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sehingga Bapa, kerinduan kami, negeri ini boleh terus memancarkan, menyinarkan kemakmuran, kedamaian, sehingga masyarakat Indonesia boleh senantiasa memiliki kedamaian dan kerukunan yang terus terpelihara. Bapak, jikalau sampai saat ini negeri kami pun juga masih merasakan pandemi COVID-19 yang belum juga usai, Bapak, kami hanya bisa memohon dan memohon lawatan tangan kuasa-Mu supaya COVID-19 ini boleh segera sirna dari negeri kami dan terlebih juga boleh sirna dari permukaan di seluruh bumi ini. Sehingga kehidupan boleh berjalan dengan baik kembali dan aktivitas boleh berjalan seperti sedia kala. Terima kasih Bapa, kami serahkan negeri kami seutuhnya, biarlah Engkau memberkati menyertai, begitu juga dengan Bapak Presiden selaku pimpinan tertinggi di negeri kami ini. Engkau berkati Bapak Presiden beserta pembantu, para menteri, TNI Polri, bahkan pejabat-pejabat baik dari pemerintah pusat sampai di pemerintah pedusunan. Biarlah Bapa sendiri yang menyertai mereka, memberkati kesehatan, kekuatan, sehingga mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, dan beri mereka hati yang takut akan Tuhan, beri mereka hikmat dan kemampuan, supaya mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk tim paramedis, gugus tugas yang sudah berupaya untuk bekerja sama menangani COVID-19 ini. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, sehingga mereka mampu menjalankan tugasnya dengan baik, dan mereka yang saat ini sedang terpapar, biarlah Tuhan Engkau lawat mereka satu persatu Tuhan, Engkau pulihkan kekuatan, Engkau berikan kesembuhan Tuhan, sehingga mereka senantiasa boleh sembuh dengan sempurna berkat campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Begitu juga Tuhan, saat ini kami akan mengakhiri ibadah keluarga, namun kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu akan terus menyertai kami, dikala kami nanti akan mengistirahatkan tubuh jasmani kami akan beristirahat tidur. Biarlah Bapa, Engkau menyelimuti kami, Engkau menjagai kami, jauhkan kami dari segala kuasa kegelapan serta roh jahat, dan biarlah Bapa, esok pagi Engkau sendiri yang senantiasa akan membangunkan dan menyadarkan kembali kami untuk kami boleh menatap hari esok dengan rencana-Mu yang pasti buat hidup kami, dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan untuk kami pakai menjalani hari yang baru pemberian Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikianlah doa, permohonan dan ungkapan rasa syukur kami yang kesemuanya kami pinta di dalam satu nama, di atas segala nama, di dalam Yesus Tuhan Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Doa kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita tinggikan nama Tuhan, memakai pujian dari Kidung Jemaat nomor 426. Kita nyanyikan bait yang pertama sebagai pujian penutup malam hari ini. Kita harus membawa berita.
membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap akan terjadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui hambanya yang demikian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya yang demikian. Anugerah damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Kristus Yesus Sang Putra, penyertaan melalui karya Roh Kudus, senantiasa melimpah atas saudara, kini dan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak dipersilahkan untuk duduk kembali, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.